itu e-court? Administrasi perkara secara elektronik dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau perdata agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Adanya aplikasi e-court diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan proses peradilan menjadi lebih sederhana, menghemat waktu, dan berbiaya ringan. Dasar hukum e-court adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 266/KMA/SK/12/2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Alur e-court dapat digambarkan sebagai berikut. Langkah awal, pengguna melakukan e-filing. Setelah selesai, pengguna akan mendapatkan e-score. Pembayaran langsung dapat dilakukan melalui e-payment. Selanjutnya, pemanggilan dilakukan secara elektronik melalui e-summons, dan pengguna dapat melakukan persidangan elektronik atau disebut juga dengan e-litigasi. Kemudian, siapa saja sih yang dapat menggunakan aplikasi e-court? Mereka adalah para pengguna terdaftar atau advokat, serta pengguna lain, yakni subjek hukum selain advokat yang telah memenuhi syarat dan telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk dapat menggunakan aplikasi e-court, pengguna terdaftar harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni KTP, kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi. Untuk para pengguna lain, persyaratannya adalah sebagai berikut. KTP untuk pengguna lain perorangan. Untuk pengguna lain kementerian, BUMN, atau badan usaha lain milik pemerintah, persyaratannya adalah KTP, kartu pegawai, dan surat kuasa atau surat tugas. Untuk kejaksaan sebagai pengacara negara, persyaratannya adalah KTP, kartu pegawai, surat kuasa, dan atau surat tugas. Untuk badan hukum, persyaratannya adalah KTP, surat keputusan sebagai karyawan, dan surat kuasa khusus. Dan untuk kuasa insidentil, cukup membawa KTP, surat kuasa khusus, dan izin insidentil dari ketua pengadilan. Untuk lebih mudah mengenali tentang e-court, pahami lebih jauh yuk tahapannya. Langkah pertama adalah pendaftaran perkara secara online atau e-filing. Tahapan yang harus dilalui adalah pertama, memilih pengadilan yang berwenang. Kemudian, pengguna dapat upload surat kuasa khusus yang selanjutnya akan mendapatkan nomor pendaftaran online, tapi ini bukan nomor perkara ya. Selanjutnya, pengguna dapat menginput data para pihak dan mengupload dokumen gugatan atau permohonan, surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Kemudian, pengguna akan mendapatkan perhitungan taksiran biaya pajar atau eskum dan melakukan pembayaran secara elektronik. Layanan e-court dapat diakses melalui www.e-court.mahkamahAgung.go.id. Langkah pertama yang harus kalian lakukan sebagai pengguna baru adalah klik register pengguna terdaftar. Selanjutnya, kalian harus mengisi kolom registrasi. Apabila pendaftarannya berhasil, pengguna akan mendapatkan email terkait user dan password yang dibuat sendiri dan dapat digunakan untuk login. Pengguna hanya tinggal klik login pada halaman e-court Mahkamah Agung. Dan pengguna dapat menginput email address dan password dan login berhasil. Eskum dan e-payment. Komponen biaya perkara adalah biaya pendaftaran, PNBP surat kuasa,
sah dan panggilan penggugat maupun tergugat, alat tulis kantor, biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat, serta panggilan tergugat kali 5, khusus untuk perkara cerai, talak panggilannya dikali 6 materai. Dan tahap terakhir itu redaksi. Jadi, untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan, cukup login dan mengisi data pada website T-Court. Untuk membayar panjar perkara, Anda juga tidak perlu repot antri di bank. Anda dapat menggunakan berbagai macam channel pembayaran seperti SMS banking, internet banking, juga transfer melalui ATM. Ketika pembayarannya telah berhasil, pengguna akan mendapatkan nomor perkara secara online. Apabila pendaftaran perkara telah dinyatakan lengkap, akan dilakukan proses verifikasi. Proses verifikasi pengguna terdaftar dilakukan oleh pengadilan tinggi dan untuk verifikasi pengguna lain dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya, e-summons atau pemanggilan elektronik. Panggilan pertama untuk penggugat atau kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan untuk tergugat masih dilaksanakan secara manual. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan akan dilaksanakan melalui panggilan umum. Sistem akan mengirimkan informasi ke email pengguna yang sudah didaftarkan, termasuk informasi terkait panggilan sidang atau e-summons tidak dikirim fisik dokumen lagi oleh jurusita apabila saat persidangan pertama tergugat menyetujui untuk pemanggilan secara elektronik. Biaya panggilan secara elektronik adalah nihil, namun pengadilan dapat mengembangkan dan menerapkan panggilan elektronik berbayar melalui layanan pesan singkat atau layanan lainnya. Persidangan elektronik atau e-litigasi. Tahapan-tahapannya adalah yang pertama, pemeriksaan dokumen awal. Pada hari sidang pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lain harus menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Kemudian, hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Apabila pihak tergugat diwakili oleh advokat, maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan. Kemudian, panggilan sidang. Proses persidangan awal diawali oleh hakim yang menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Hakim membuka sidang, majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, dan hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Hakim dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama. Selanjutnya, persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian, proses persidangan lanjutan. Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik atau court calendar untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, sampai dengan pembacaan putusan. Semua jadwal persidangan akan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, penggugat tidak mengirimkan replik atau kesimpulan, serta tergugat tidak mengirimkan jawaban atau duplik atau kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, maka sidang dapat ditunda 1 kali. Hakim akan memverifikasi jawaban yang diajukan oleh tergugat serta replik dari penggugat secara elektronik yang kemudian masing-masing akan diteruskan kepada penggugat dan tergugat melalui sistem informasi pengadilan. Selanjutnya, hakim akan memverifikasi duplik yang diajukan oleh tergugat secara elektronik dan meneruskannya kepada penggugat. Pembuktian. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan dan asli surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual, sehingga semua pihak akan saling melihat dan mendengar secara langsung berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan pembuktian secara audiovisual dibebankan kepada penggugat dan atau kepada pihak tergugat yang menghendaki. Pemeriksaan setempat. Apabila dalam pemeriksaan suatu perkara bukan pemeriksaan setempat, maka dapat dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dan berita acaranya wajib diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan oleh panitera pengganti. Intervensi. Yang pertama, pihak ketiga dapat mengajukan intervensi dan wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan atau pengguna lain. Penggugat intervensi mengajukan intervensi melalui meja e-court. Petugas meja e-court mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi. Petugas meja e-court mengunggah gugatan intervensi dan surat kuasa ke dalam sistem informasi pengadilan. Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Gugatan intervensi, tanggapan atau jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan secara elektronik kepada para pihak. Hakim akan mengeluarkan penetapan penggugat intervensi dapat diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut. Putusan. 1. Putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim atau hakim ketua secara elektronik yang secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan atau penetapan elektronik dalam format PDF kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Apabila para pihak meminta salinan putusan, dapat diberikan dalam bentuk cetak ataupun elektronik dan dikenakan PNBP dan materai yang dibayarkan secara elektronik. Dalam hal prinsipal, mengganti atau mencabut kuasa hukum atau advokat di tengah proses pemeriksaan persidangan harus melaporkan terlebih dahulu pada kepanitraan pengadilan dan kuasa hukum pengganti harus merupakan pengguna terdaftar dan atau pengguna lain. Gambar ilustrasi persidangan elektronik. Bagian persidangan berisi riwayat jalannya sidang antar pihak. Pada bagian dokumen, berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama persidangan. Bagi para pihak yang sejak awal beracara secara elektronik, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Pemohon membayar biaya perkara upaya hukum secara elektronik dan panitera pengadilan akan menerbitkan akta pernyataan upaya hukum secara elektronik. Pemberitahuan pernyataan banding atau kasasi atau peninjauan kembali, penyerahan maupun inzage dilakukan secara elektronik. Pengiriman bandel A dan B juga secara elektronik. Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung akan mengunduh dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama sebagai backup data. Pemberitahuan putusan banding atau kasasi atau peninjauan kembali diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 hari setelah pengucapan putusan elektronik. Selain dapat digunakan oleh para advokat, aplikasi e-court dapat pula digunakan oleh perorangan, pemerintahan, atau badan hukum sebagai pengguna insidentil atau dalam artian temporer yang akunnya hanya dapat berlaku untuk satu kali beracara secara elektronik sampai 14 hari setelah tanggal putusan. Setelah itu, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Dan untuk dapat menggunakan akun kembali, pengadilan harus melakukan aktivasi ulang. Dengan adanya e-court bertujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sebagai wujud dari reformasi birokrasi dan zona integritas serta memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan supaya lebih efektif dan efisien.